Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Kabair, membicarakan dosa besar, larangan agama, jima lewat dubur. Pada gilirannya Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan faktor yang menyebabkan orang itu melakukan hubungan seksual kepada istrinya atau na'udzubillah sama binatang ya, karena udah demen sama dubur, mau punya siapa juga dia doyan. Na'udzubillah. Ini faktor utamanya orang apa begitu karena dia bodoh jauh sama ulama, udahnya goblok kagak tahu diri. Wa katsirun minal juhali waqi'una fi hadhil ma'asi. Dan betapa banyak orang-orang bodoh terjerumus dari maksiat ini. Ya, jima bininya lagi head, jima dubur bininya. Nauzubillah. Itu semata-mata bodoh. Jadi ilmu itu penting. Ente kalau ketemu orang alim, manfaatin ilmunya. Lu berteman sama Habib, ngikutin kemana-mana, ilmu apa yang lu dapat? Ini mau nyari bisnisnya doang, mau ngarah diajak jalan-jalan. Cari ilmunya. Tuh Habib taklim kemana-mana, cari ilmunya. Ini kagak. Asal giliran ngaji demen HP. Amat demen banget di dapur. Ya, ngajak ngomong nenek-nenek. Masih biasa aja lagunya. Kalau deket sama orang alim, ambil ilmunya. Orang alim biar kata bukan ngaji, dia ngomong ntar ada ilmu di situ. Makanya penyebab orang jatuh sama maksiat itu kebodohan. Sampai diriwayatin oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah. Itu kitab tahun berapa nih hatamin. Di situ diriwayatin ada ahli sufi, tukang wirid, tukang kholwat. Begitu temennya nanya, tazawwaj, nikah ente, kawin ente, umur udah cukup, kok belum mau kawin? Apa kata si ahli sufi ini? Ya kalau buat lagi nafsu sih, aneh kebetulan beli keledai, aneh lampiasin nafsu aneh sama keledai. Kata temennya, lu goblok, ngapa lu jima sama keledai? Yang dia pikir yang namanya berzina itu sama perempuan doang. Yang namanya berzina homoseksual sama laki sama perempuan, berzina sama perempuan, homoseksual sama laki sama orang aja. Sama binatang kata dia kagak. Karena apa? Demen wirid, demen jiaroh, tapi lempengan ngaji kagak mau. La haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata kebodohan ini luar biasa. Ibadahnya kagak diterima, imannya bisa bermasalah. Sebab nyengkupur dia kagak tahu, dia kerjain. Na'udzubillah. Wa dzalika min qillati ma'rifatihim. Itu semua disebabkan dari minimnya pengetahuan mereka, wasama'ihim, dan kurang mendengarnya mereka, lil ilmi, bagi ilmu. Jadi ente jangan merasa cukup rajin ibadah, ente kata udah soleh banget. Lah soleh kalau punya ilmu, ya enggak? Jangan kata yang kaitan hukum, kita ngaji dah. Lah kalau yang namanya ngaji baca Quran lah ada gurunya. Lah kalau ngaji lu sendirian, yang kata bener kagak ada, yang kata salah kagak ada.
Lidzalika qala Abu Darda'i, karena demikian itu berkatalah Sayyiduna Abu Darda, kun aliman, jadilah engkau orang berilmu. Ini prioritas pertama. Kalau mau jadi orang berilmu, ngaji yang banyak, punya guru yang banyak. Jangan atuk, fanatik buat sama guru atuk. Yang lain salah semua, dia doang. Begitu aja gurunya mampus. Tuh, bingung dengan ngaji kemana. Ya. Naudzubillah. Au muta'alliman. Kalau emang kagak jadi guru, kalau emang kagak jadi orang berilmu, kalau kagak ngajar, muta'alliman. Jadilah orang yang masih belajar. Ya. Walaupun kagak jadi ustadz, paling kagak buat dia amalin, dia tahu mana yang salah, mana yang bener. Au musta'liman. Kalau kagak mau ngaji, musta'liman. Hadir majlis taklim malu, kagak mau. Ya gue Tuhan gue sama gurunya. Jadi kalau bab ngaji tuh kayak orang berobat. Ente disuruhnya ngaji sama orang punya ilmu. Begitu juga ente berobat sama orang yang bisa ngobatin. Mau dia muda, mau dia tua, yang penting bisa ngobatin. Begitu juga belajar. Yang penting dia bisa tuh guru. Kalau kagak bisa jadi thalibul ilm yang bener, rutin, intens dalam hadir ke majlis ilmu, maka hendaklah dia jadi orang yang mendengarkan. Ada majlis taklim walaupun kagak datang ke masjid, dia duduk depan rumah duplong ngopi, ya enggak, ngopai 2 gelas sama rokok samsai 2 bungkus. Abang ngaji malu, tapi masih bagus juga. Cuman karena ente denger di luar, siapa yang jamin ente bener? Itu masih bahaya juga. Tapi kalau masih demen sama ilmu, ngaji lewat media masih mau, masih bagus. Yang keempat, au muhibban. Jadilah orang yang cinta ilmu. Kagak ngaji, kayak bos lele kagak ngaji. Cuman aku aja nyampe mulu. Gak apa-apa dah, gua kagak omelin. Kata Abu Darda, wala takunil khamisa. Jangan jadi orang kelompok kelima. Udahnya bukan jadi orang berilmu, bukan jadi penuntut ilmu, pendengar ilmu, pecinta ilmu. Udah gak ada lagi yang cakep. Itu orang gedeg. Sama orang ngaji diomelin. Lu kagak bosan apa datang ngaji mulu? Ya enggak? Itu orang yang kelima, yang gedeg sama orang ngaji. Kata Abu Darda, patahlaka, maka engkau akan celaka. Oh, jadi yang 4 cakep. Urutannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 mendingan. Ya, nomor 4 masih cakep. Nomor 5 amit-amit, naudzubillah. Wa huwa alladzi la ya'lamu wa la yata'allamu. Kelompok yang kelima adalah orang yang kagak tahu, kagak punya ilmu. Wa la yata'allamu, kagak belajar. Wa la yastami'u, tidak mendengarkan ilmu. Wa la yuhibbu man ya'malu dzalika, dan kagak cinta sama orang yang ngerjain aktivitas yang kaitannya sama ilmu. Ya. Boro-boro pakai nyumbang, ngomongnya kagak enak. Itu yang kelima itu. Wa yajibu 'alal abdi an yatuba ilallahi, dan wajib atas seorang hamba dia taubat sama Allah. Min jami'id dunubi, dari semua-muanya dosa. Wal khataya, dan kesalahan. Wa yas'alullahal afwa, dan dia minta sama Allah afiat. Lagi-lagi afiat ini didefinisikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi apa?
ampunan Allah bagi dosa yang bakal dampaknya mengenai batin dia. Kalau maghfirah kan azab zohir. Kalau maghfirah diselamatin dari gebugan malaikat di alam kubur. Itu namanya maghfirah. Azab zohir ditambus, itu azab zohir. Maghfirah tuh, kalau kita minta maghfirah jangan apa zohirnya diazab. Kalau afwa itu batinnya. Mana batinnya? Begitu dia meninggal, keluarganya kagak bener, anak-anaknya pada berahul, yang main judi, yang jadi copet, dia terseksa batin dia ngelihat amalia anaknya. Jadi kalau apiat selamatnya si mayit dari yang namanya siksa batin. Ada orang yang selamat siksa fisik tapi nggak selamat sama batin. Begitu di akhirat dia kagak diazab, tapi dosanya Allah umumin pakai toa. Wah, jatuh harga dirinya. Itu yang dikata siksa batin. Namanya afwa wal afiyah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Wa afihi wa'fu anhu itu Allah jauhin dari azab batin. Adapun rahmat Allah tinggiin derajat. Sorganya Allah taikin, itu namanya rahmat. Ya. Kita disuruh minta sama Allah bukan sekedar jauh dari siksa batin, dari dampak negatif dosa. Dosa apapun yang kita kerjain pasti ada dampaknya. Begitu orang sakaratul maut, itu dosanya dikebet. Dikebet dosanya. Bebayang tuh. Dosa nyawer. Dosa ngajak janda masih ada lakinya. Ya, bebayang itu. La haula wala quwata illa billah. Amma madha dari dosa-dosa yang lalu minhu dari dirinya, pijahlihi dalam kondisi ketidaktahuannya, belum nyampur mengaji. Ya, masih demen masang togel. Masih demen ngintip orang kontrakan mandi. Ya. La haula wala quwata. Dulu. Makanya kita minta wal afiyah dan minta afiat. Afiat ini apa? Bima baqiya min umrihi. Dampak negatif dosa yang belum dia kerjain. Boleh jadi satu saat di masa datang dosa dia kerjain lagi. Itu bedanya afwa sama afiat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau maafin dosa-dosa yang telah lalu, jangan sampai ada dampaknya. Wal afiyah, dan dosa-dosa yang bakal nanti terjadi lagi. Fid dini wa dunyal akhirah, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Innaka arhamur rahimin. Sesungguhnya Engkau adalah yang paling menyayangi dari seadanya yang punya kasih sayang. Ya Allah, ampunin dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.